Ya, emas kembali lanjutkan kenaikan sampai zona 2640, bahkan saat ini sedikit terkoreksi ke 2628. Tapi permasalahannya adalah semua itu dikarenakan faktor geopolitik seperti yang kemarin kita bahas, dan sepertinya hal tersebut masih menjadi concern utama dikarenakan minimnya data ekonomi nanti malam dari Amerika. Tapi jangan salah, siang ini kurang lebih beberapa jam ke depan kita akan memperhatikan ada data inflasi dari zona Inggris. Lalu kemudian kabar terbarunya adalah kaitannya dengan JP Morgan. Mereka mengeluarkan proyeksi untuk tahun 2025. Kira-kira seperti apa? Ini adalah ulasannya. Ya, kemarin kita sudah sempat kupas 4 calon atau 4 kandidat Menteri Keuangan Amerika yang terbaru di era Trump jilid kedua. Dan kali ini salah satu nama sudah kita coret, yaitu Howard Lutnick, yang ternyata dipilih oleh Trump untuk mengisi kekosongan di Menteri Perdagangan. So, satu data atau satu nama sudah berkurang, ada tinggal sisa 3 nama, ditambah sebetulnya ada 2 nama yang juga menurut saya cukup menarik, yaitu ada mantan Menteri Keuangan yang era Trump jilid pertama. Tapi kemungkinan yang disorot oleh para pelaku pasar adalah 3 nama tersisa. Ya, di sini terlihat Kevin Walsh memiliki peluang yang cukup besar atau bahkan paling besar, 56% untuk kemungkinannya menjadi kandidat Menteri Keuangan dari Amerika. Nah, kemudian yang kedua adalah ada Scott Bessent yang dikenal sebagai murid ataupun anak didik dari George Soros, yang kelihatannya 21% peluangnya. Tapi kabar terbaru yang saya peroleh pagi tadi adalah Kevin Walsh kelihatannya menghadap kepada Donald Trump bersama dengan Mark Rowan juga untuk melakukan sesi interview. Nah, kita belum tahu apa yang akan menjadi keputusan. Bisa saja inilah yang menjadikan kenapa dolar kecenderungannya mengalami pelemahan terlebih dulu, karena figur yang belum ditemukan dari sosok Menteri Keuangan terbaru. Satu sisi Kevin Walsh sendiri sebagai sosok yang sebetulnya sudah bergulat dengan resesi di tahun 2008-2009. Jadi kelihatannya market lebih antusias jika Kevin Walsh dipilih sebagai Menteri Keuangan. Tapi kita tunggu saja, apakah pilihan akan jatuh kepada Walsh atau justru kepada Bessent. Nah, hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada fluktuasi market, terutama indeks saham ke depan. Di sisi lain, terkait dengan intervensi yang terlihat dalam 1 atau bahkan 2 hari ke belakang. Ini katanya intervensi verbal. Seperti yang kita ketahui, setiap ada pelemahan ataupun pergerakan naik dari USD Japanese Yen, Kementerian Keuangan Jepang itu selalu mengeluarkan atau melontarkan pernyataan-pernyataan, dan itulah yang disebut dengan intervensi verbal. Mereka hanya bertindak sebagai memberi peringatan kepada pasar bahwa mereka akan melakukan tindakan ataupun mengancam dengan mengatakan bahwa kebijakan ataupun pergerakan dari mata uang tersebut tidak sesuai dengan fundamental mereka. Nah, sayangnya menurut Wall Street Journal mengutip dengan pernyataan dari Citigroup, ini kelihatannya tidak efektif. Artinya kalau kita perhatikan dari 2 pernyataan terakhir Kementerian Keuangan Kato, itu sama sekali tidak menggerakkan atau bahkan menggoyahkan market dari pelemahan Japanese Yen. Kita lihat di hari Jumat, kalau di-compare dengan hari kemarin, justru jauh lebih efektif di hari Jumat. Tapi sayangnya juga pergerakannya tidak terlalu besar. Nah, inilah yang membuat tanda tanya. Kenapa? Nah, Citigroup satu sisi mengeluarkan proyeksinya ataupun prediksinya terkait dengan intervensi yang mungkin akan dilakukan kalau misalkan USD Japanese Yen sudah bergerak mendekati atau bahkan sudah memasuki 160. Ya, ini berarti 155 ke 160 akan sangat riskan, teman-teman. Artinya bukan mustahil dalam 1 atau 2 hari ke depan, kalau ternyata tidak ada tanda-tanda US Treasury mengalami penurunan, itu berarti akan mengakibatkan USD Japanese Yen akan naik kembali, dan berarti apa yang dikatakan oleh Citigroup ini akan menjadi kenyataan. Artinya hati-hati, ada mungkin kita akan lihat kenaikan ataupun spike ke level 156 kembali atau 157 atau bahkan melejit sampai zona 160. Itu dengan catatan kalau besok dan juga di hari Jumat kita malah mendapatkan data Amerika yang relatif lebih kuat. Nah, sementara untuk nanti malam kan tidak ada data ekonomi. Jadi, kalau lihat dari asumsi ataupun proyeksi yang disampaikan oleh Citigroup, ada catatan penting di sini kaitannya dengan intervensi tersebut. Kelihatan kalau lihat dari pernyataan yang sempat disampaikan oleh Ueda di hari Senin kemarin, tidak mencerminkan adanya proyeksi untuk kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Tapi menurut Citigroup, mereka
memperkirakan bahwa kemungkinan kalau misalkan mata uang yen itu terus melemah, katakanlah sampai melewati 160, maka besar peluangnya untuk menaikkan suku bunga 25 basis point di pertemuan BOJ 18-19 Desember. Ini akan jadi cukup menarik. Artinya, kalaupun misalkan kita pilah-pilah dari pernyataan-pernyataan para pejabat bank sentral dalam ini adalah BOJ, maka bisa dipastikan mereka tetap dalam jalur kenaikan, tapi mereka enggan untuk melakukan ataupun berjanji pada komitmen tertentu atau bulan tertentu. Nah, artinya mau tidak mau bergantung pada data, dan satu-satunya data itu akan tertuju di hari Jumat, inflasi Tokyo. Nah, di sisi lain, kalau ternyata semua masih bergantung pada US dollar atau bahkan US Treasury, maka yang dikhawatirkan adalah yen masih terus-terusan mengalami pelemahan jauh lebih cepat ketimbang penguatannya. Seperti yang terlihat sejak kemarin, tertahan di 153, rebound 154, dan saat ini kembali ke level 155. Artinya lagi, apa yang disampaikan oleh Citigroup cukup logis, karena kemungkinan potensi dalam seminggu ke depan akan sangat riskan untuk mengalami kenaikan ke level 157 atau bahkan 160. Nah, disitulah letaknya kritikalnya. Kalau ternyata USD Japanese Yen sudah terlampau mengejar ke level 160 atau bahkan lebih tinggi, dan diperkirakan intervensi tersebut baru akan terjadi di kisaran 160 sampai 165. Nah, masalahnya adalah mana yang lebih dulu? Apakah 160 akan tercapai lebih dulu atau BOJ masih bisa mengandalkan pertemuan BOJ di tanggal 18 Desember? Kalau misalkan ternyata yen lebih dulu melemah sampai 160 atau bahkan 165, serasa yang disampaikan tadi ataupun kemarin oleh Citigroup terkait dengan intervensi berpeluang terjadi. Kecuali kalau misalkan sampai 1 bulan ke depan, katakanlah USD Japanese Yen relatif sideways di zona 153, 155, dan itu berarti mau tidak mau menunggu sampai action di kurang lebih di bulan Desember. Nah, untuk memicu kenaikan suku bunga tersebut, menurut Citigroup berarti mata uang tersebut harus betul-betul lemah di atas zona 160. Ya, ini yang cukup menarik. Kita tinggal tunggu saja ke depannya apakah ada yang memicu untuk dorongan tersebut apa tidak. Ya, ini adalah prediksi dari JP Morgan teman-teman terkait dengan 2025, dan salah satu catatan cukup menarik di sini adalah saya tandai yaitu terkait dengan Fed yang diperkirakan masih bisa untuk melanjutkan pemangkasan suku bunga di tahun 2025, dan kurang lebih pemuncaknya adalah di kuartal ketiga 2025. Ini cukup menarik karena beberapa waktu yang terakhir, 1 bulan terakhir atau bahkan 2 minggu terakhir, saya sempat mengatakan bahwa kalaupun misalkan kita bicara tentang kemungkinan penurunan suku bunga, market saat ini memprediksikan hanya 1 atau bahkan 2 kali pemangkasan di tahun 2025. Di sisi lain, saya pun pernah mengatakan bahwa paling tidak kita masih harus bersabar menunggu sampai di bulan Juni atau di bulan Juli. Kalau kita bicara tentang kuartal ketiga yang disampaikan oleh JP Morgan, artinya berarti Juli itu adalah kesempatan yang memungkinkan itu sebagai pemuncak ataupun puncak dari penurunan suku bunga tersebut. Oke, alasannya sederhana. Kalau misalkan dilihat dari kebijakan Trump nantinya, sebetulnya itu akan ada risiko pertumbuhan akan mengalami peningkatan. Tentunya itu harusnya menjadi positif bagi ekonomi Amerika. Tapi jangan salah, hal tersebut juga berisiko membuat ada kondisi ketidakpastian secara aturan ataupun kebijakan. Lalu kemudian nantinya ini yang akan mempersulit kondisi Fed, yaitu ada kemungkinan tingkat pengangguran bisa naik sampai ke level 4,5% dari yang saat ini terjadi di 4,1 atau bahkan 4,0%. Kemudian pertumbuhan hanya sedikit mengalami penurunan, yaitu pun sampai ke level 2%. Kemudian inflasi PCI-nya melonggar sampai 2,3, dan Desember kemungkinan masih menyisakan ada 1 kali pemangkasan 25 basis point. Ini yang cukup penting karena beberapa sudah memprediksikan Desember akan ada jeda penurunan suku bunga. Kemudian kalau kita lihat dari pasar tenaga kerja, kelihatannya masih moderat, dan itu berarti akan ditandai juga dengan kasus dari non-farm payroll. Kemarin kita sudah dapatkan di bawah 100.000, bahkan kurang lebih angkanya di bawah 20.000. Nah, kalau misalkan ternyata data berikutnya masih tetap berada di kisaran atau di bawah 50.000, saya rasa ini cukup reasonable untuk melakukan cut rate di bulan Desember. Di sisi lain juga terkait dengan tarif yang diberlakukan oleh Trump terhadap China. Tentunya ini akan mengakibatkan volume perdagangan yang lebih lambat dan juga harga impor tentunya yang lebih tinggi. Otomatis di situ kita lihat ada potensi yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasar, yaitu apakah Fed masih tetap akan melanjutkan penurunan apa tidak. Padahal di sisi lain ada ancaman terkait dengan kebijakan Trump yang kecenderungannya akan memicu inflasi lebih tinggi sehingga nantinya akan membuat Fed didesak untuk menghentikan
penurunan suku bunga tersebut. Ya, apapun itu kita lihat nanti di 2025. Sementara untuk nanti malam sepertinya akan banyak agenda central bank speakers. Kali ini ada Presiden ECB Christine Lagarde, kemudian juga ada dari beberapa pejabat Fed, ada Susan Collins, kemudian ada Barr, dan juga ada Michelle Bowman. Kita akan lihat beberapa pernyataan dari mereka apakah concern dengan pemangkasan suku bunga atau ada hal lain yang mereka lebih kupas. Kaitannya mungkin sebagai kebijakan politik ataupun kebijakan moneter ke depan. Data ekonomi. Tadi pagi kita sudah lihat data dari PBOC, yaitu pengumuman suku bunga LPR 5 tahun dan juga 1 tahun kelihatannya masih tetap dipertahankan 3,6% untuk 5 tahun dan 3,1% untuk 1 tahun. Sementara untuk nanti kurang lebih di jam 2 kita akan lihat 30 menit ke depan itu adalah data CPI zona Inggris. Seperti biasa teman-teman, berkreasi dan juga bersrategi karena kemungkinan kalau kita lihat dari reaksinya pound sterling saat ini sedang rebound persis dengan apa yang terjadi kemarin, masih tetap rebound dan mungkin ada sedikit double bottom. Tapi apakah ini akan melanjutkan kenaikan apa tidak tergantung data inflasinya. Kalau inflasinya akan lebih tinggi daripada ekspektasi, maka bisa dipastikan pound sterling akan lanjutkan rebound alias naik lebih tinggi, at least menjauh dari 1.2600. Tapi kalau misalkan angkanya persis 2,2%, saya rasa itu adalah sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. So, buy on rumor, sell on fact itu bisa terjadi setelah rilis data. Jadi hati-hati, skenario buy mungkin hanya berlaku sampai data dirilis. Sebaliknya, setelah data dirilis, kalau misalkan harus disesuaikan dengan data aktualnya, maka pastikan data tersebut harus jauh lebih tinggi atau ya bisa dibilang mengejutkan turun. Kalau misalkan turun, jelas Anda harus langsung switch strategi menjadi sell karena itu dipastikan akan melemahkan pound sterling kembali. Nah, kemudian di malam hari kita hanya akan melihat dari crude oil inventories dan itu adalah data versi EIA. Setelah kemarin data API menunjukkan adanya bisa dibilang supply yang cukup berlebih dan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Sehingga itu yang mengakibatkan kenapa crude oil terhambat kenaikannya, enggan tembus zona 70 atau bahkan 71 dan saat ini masih bertahan di level $69. Jadi hati-hati, nanti malam bisa saja terjadi pembalikan atau sebaliknya justru kita dapatkan angka yang lebih kecil daripada angka versi API kemarin. Oke, fokus minggu ini berarti kita akan tunggu inflasi dari Inggris nanti siang atau di jam 2 siang. Lalu kemudian besok kita akan lihat data PMI termasuk inflasi Tokyo. Kemudian retail sales Inggris tentunya. Nah, sementara itu jangan lupakan juga faktor geopolitik kelihatannya masih tetap akan membelenggu dan membayangi market. Tapi catatannya selama dia tidak memanas, maka yang harus diperhatikan adalah data ekonomi. Sayangnya nanti malam data ekonomi dari Amerika tidak ada. Jadi geopolitik di malam hari akan jauh lebih riskan daripada